Oke, selamat pagi atau selamat siang semuanya. Di sini saya akan mulai masuk ke materi termokimia. Materi termokimia yang sudah tentang reaksi dan hitungan-hitungan ya. Jadi tolong diperhatikan, prinsipnya reaksi termokimia itu adalah jadi koefisien mempengaruhi banyaknya mol. Jadi kalau koefisiennya 1 itu artinya 1 mol. Tapi kalau koefisiennya itu 2 artinya adalah 2 mol dan seterusnya ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah misal ada reaksi A menjadi B, itu adalah deltanya minus 100 kilojoule gitu ya, kilojoule. Nah, itu ketika kalian ingin mengkali 2, koefisiennya misalnya menjadi 2A, dari 2A menjadi 2B, makanya yang delta hanya yang tadi minus 100 itu juga dikali 2 menjadi minus 200. Tapi misalnya yang ditanyakan adalah B menjadi A, jadi dibalik posisinya. Yang awalnya adalah minus 100 itu menjadi plus 100. Oke, jadi tinggal dibalik. Jadi kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif kalau posisi dibalik. Nah sekarang kita tentang pembakaran metanol ya. Sekarang perhatikan, kita ke pembakaran metanol. Pembakaran metanol, metanol itu kan adalah CH3OH gini ya. CH3OH, kemudian karena pembakaran ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, karena dia namanya standar, ini harus dalam koefisien 1. Seperti yang kemarin saya bilang, ini artinya juga sama dengan dia adalah 1 mol. Berarti ini untuk O2 adalah 1 mol, ya kan? Kemudian kita setarakan dulu. Tapi kita setarakan dulu, baru nentuin yang lain. Ini C-nya 1 ya, hanya di sini ada 4. Berarti di sini supaya setara ini ada 2 dikali 2 supaya 4. Nah, di sini O-nya ada 1, 2, 3, 4. Tapi ingat, di sini udah ada O-nya 1. Tapi kita nggak bisa mengubah koefisiennya punyanya metanol. Makanya sisa 3. Nah, supaya setara di sini dikasih 3/2 O2. Jadi ketika kalian menentukannya, berarti ada 1 mol punyanya metanol, ada 3/2 mol punya O2, ada 1 mol punya CO2, dan ada 2 mol punya H2O. Nah, di sini kita tinggal tulis delta HC-nya sama dengan minus 638,5 kilojoule per mol. Ya, di sini kilojoule per mol karena apa? Karena CH3OH-nya ini dalam 1 mol, ya. Ya, dalam 1 mol berarti satuannya kamu tulis kilojoule per mol. Tapi beda misalnya untuk entalpi 2 mol pembakaran metanol ya. Berarti ini karena kita minta 2 mol kan awalnya 1. Jadi semuanya dikali 2. Jadi begini. 2 CH3OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus 4H2O. Nah, kita lihat sudah setara belum? 2C-nya hanya ada 4 kali 2, 8. Di sini ada 4 kali 2, 8. O-nya di sebelah kiri 2 ditambah 6, 8. Di sini ada 4 ditambah 4, 8 ya. Berarti delta-nya ini juga dikali 2. Oke. Ketika kalian kali 2, nanti dapatnya adalah minus 1277. Tapi bedanya karena di sini adalah dalam 2 mol. Ya, karena dalam 2 mol, ini satuannya tidak boleh kilojoule per mol, tapi hanya kilojoule. Ingat ya, ketika dia bukan dalam 1 mol, satuannya dalam bentuk kilojoule. Tapi kalau dalam kilojoule ini, misalnya dalam 1 mol ini kamu mau tulis kilojoule boleh, tapi lebih benernya adalah kilojoule per mol ya. Oke, kita lanjut. Persamaan soal kedua. Tuliskan persamaan dari, ya kan, jika diketahui dalam pembentukan 1 mol air terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan sebesar 285,2 kilojoule. Sekarang kita akan mencari
pembentukan, ya kan, delta HF. Oke. Pembentukan air itu kan adalah H2O ya. Nah, pembentukan berarti air berasal dari H2 plus O2. Nah, supaya setara ini jadi setengah, seperti ini ya. Nah, dia pembentukan standar berarti lambangnya akan menjadi delta HF, seperti ini. Nah, terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Ketika sistem ke lingkungan itu kan berarti keluar. Berarti tandanya adalah delta H standar F adalah minus 285,5 kilojoule per mol. Kenapa per mol? Karena H2-nya adalah dalam 1 mol, seperti ini. Oke, bentar. H2-nya dalam 1 mol. Ya. Kemudian kita coba kerjakan yang ini. Nomor 2, yang B ya. Pembentukan 2 mol air. Berarti ketika 2 mol air semuanya dikali 2. Jadi 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Seperti ini ya. Berarti delta H-nya ya, delta H-nya sama dengan, nah delta HF-nya sama dengan dikali 2, berarti adalah minus 571 kilojoule. Seperti ini. Nah, dan kalian perlu ingat, seperti di contoh soal nomor 1, ketika dia sudah mol, kamu tidak boleh pakai tanda standar ya. Jadi kalau delta H ya berarti delta HC berarti cukup delta HC tanpa kamu kasih bentuk kayak derajat itu. Nah, di sini juga ketika dia sudah bukan 1 mol, kamu jangan kasih tanda standar, tapi adalah delta HF saja. Nah, sekarang penguraian standar air berarti kebalikan ya. Air menjadi H2 plus setengah O2, seperti ini ya. Nah, tadi dia bernilainya adalah minus 285,5 untuk pembentukan. Sekarang untuk penguraian berarti penguraian kan delta HD, decomposition. Ya, berarti sama dengan, ada derajatnya ya, jangan lupa ada 0 di atasnya itu, minus plus 285,5 kilojoule per mol. Seperti itu, ya. Ini kilojoule per mol seperti ini. Oke, paham ya? Jadi ketika dia dibalik posisinya dari pembentukan, lawannya adalah penguraian, dari negatif akan menjadi positif. Kita lanjut sekarang ke soal nomor 3. Jika diketahui pembakaran C adalah minus 393,5 kJ per mol, berapa kalor yang terjadi pada pembakaran 1 kg arang? Jika dianggap bahwa arang mengandung 48% karbon dan AR-nya C adalah 12, kamu udah tahu AR-nya C ya. Jadi yang pertama kita cari adalah, nih, ini harus logika. 1 kg arang, ya, 1 kg arang itu sama dengan 1000 gram arang, ya enggak? Kan dalam kimia kita pakai satuannya massa adalah gram ya, ya. Kemudian kalau 48%-nya adalah C, berarti 48% dari 1000 adalah 480 gram isinya karbon. Oke, 480 gram itu adalah karbon. Terus kita cari molnya karbon. Molnya C kan massa, ini sambil diingat-ingat lagi, per mr sama dengan 480 gram dibagi 12
di sini sama dengan 40 mol. Oke. Nah, sekarang diketahui adalah delta, ya kan? Delta pembentukannya C. Jadi karena C1 berarti kamu tidak usah pakai reaksi, ya kan? Adalah minus 393,5 kilojoule per mol. Nah, ini kan per mol dan ini ada standar. Ini artinya untuk 1 mol C. Sekarang ketika untuk 40 mol C bagaimana, ya kan? Ya tinggal aja berarti delta HC untuk 40 molnya C sama dengan 40 dikali minus 393,5, ya. Jawabannya sama dengan minus 15.740 kilojoule tanpa mol karena ini bukan dalam 1 mol. Oke, ini jawabannya ya. Ya, berarti ini jawabannya seperti ini. Oke, jadi kalian tolong kalau ada soal diamati dulu berapa masanya, volumenya, atau molaritasnya, ya, dicari molnya. Kemudian kalau diketahui standar berarti itu untuk 1 mol. Nah, yang ditanyakan dalam berapa mol ini kebetulan ini dalam 40 mol. Jadi tinggal aja 1 dikali untuk 1 molnya ini adalah minus 393,5 dikali 40, ya. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini adalah hukum Hess. Oke. Hukum Hess di sini sebentar. Saya kasih jarak biar kalian bisa paham, ya. Nah, hukum Hess di sini adalah hukum untuk menentukan reaksi delta H dari kumpulan reaksi-reaksi termokimia. Jadi, sebuah reaksi termokimia itu terbentuk dari reaksi-reaksi termokimia lainnya. Maksudnya apa? Jadi di sini ada 3 reaksi, ya. Ini reaksi pertama, ini reaksi kedua, ini adalah reaksi ketiga. Nah, yang ditanyakan adalah reaksi ketiga. Oke, bagaimana caranya? Ini yang saya ajarkan adalah cara cepat. Jadi kalian perhatikan ya. Cara cepat semoga paham. Jadi saya tetap tulis sesuai nomor urut di sini. Ini ada 3, kemudian 2Al. Saya tidak tulis lambangnya ya, karena semuanya kebetulan beda, kecuali nanti ada H2O, itu kan ada liquid, ada gas. Plus Fe, bentar, terlalu mepet posisinya. Oke, saya ulang lagi. Untuk yang pertama, reaksi kedua, dan reaksi ketiga. Saya kasih jarak. Ya, yang reaksi ketiga adalah soal yang ditanyakan, berarti 2Al ditambah Fe2O3 menjadi Al2O3 plus 2Fe. Seperti ini ya. Nah, sekarang yang pertama kalian cari adalah AL-nya. Ini adalah reaksi yang ditanyakan. Jadi kamu harus urut nih, nanyainnya bagaimana nih ya. Ini adalah AL, ada 2 AL. Manakah yang ada AL? Oh, ternyata posisi yang ada AL adalah di reaksi nomor 1, tapi di sini AL-nya adalah 4. Karena AL-nya 4, berarti untuk reaksi pertama harus, dan posisinya AL itu kamu lihat pertama adalah koefisien, habis itu lihat posisinya, dia di sebelah kiri atau sebelah kanan tanda panah ya. Nah, kebetulan di sini dia posisinya di sebelah kiri, yang ditanyakan juga di sebelah kiri, tapi bedanya koefisien. Berarti di sini untuk reaksi yang nomor 1 harus dibagi 2 ya. Kalian harus nulis dibagi 2.
menjadi 2Al plus 3/2O2 menjadi, bagi 2 lagi menjadi Al2O3. Seperti ini ya. Karena dibagi 2, delta H-nya menjadi minus 1602 ya, 1602 kilojoule. Di sini karena dia ikut dibagi 2. Nah, sekarang setelah kita lihat posisinya Al di reaksi nomor 3, kita lihat adalah Fe2O3. Fe2O3 ada di reaksi nomor 2 di sini ya. Nah, tapi posisinya di reaksi nomor 2, dia Fe2O3 adalah setelah tanda panah. Makanya supaya, sedangkan yang ditanyakan Fe2O3 ada di sebelah kiri tanda panah. Ya, sebelumnya. Berarti ini harus reaksinya dibalik. Oke, setelah kamu balik akan menjadi Fe2O3, usahakan tanda panahnya sejajar, 2Fe plus 3/2O2. Nah, karena dibalik saja tanpa dibagi atau dikali, dia tandanya cukup berubah menjadi plus 821 kilojoule. Cara mengeceknya bagaimana? Sekarang kita bikin garis. Ini setelah bikin garis, jika ada yang berseberangan itu artinya adalah pengurangan. Jika ada yang letaknya dalam satu sisi, misalnya di sebelah kiri sisi yang sama dan unsurnya sama, itu dijumlahkan. Maksudnya apa? Di sini, di sebelah kiri itu ada 3/2O2, di sebelah kanan juga ada 3/2O2. Artinya 3/2 dikurangi 3/2. Makanya hasilnya, ya saya kasih tanda misalnya coret, seperti ini. Hasilnya kan 0 kan? Terus kita cek satu per satu. Kalau jawaban kalian reaksinya udah benar, ketika diturunkan Al ditambah Fe2O3, benar ya? Di sini ada Al2O3 juga diturunkan sama, 2Fe juga di sebelah kanan sama. Nah, bagaimana delta H-nya? Delta H-nya tinggal aja kamu operasikan sesuai dengan tanda negatif dan positif. Berarti ini sama aja, artinya adalah minus 1602 kilojoule ditambah 821 ya. Jawabannya adalah minus 780 kilojoule. Oke. Ya, seperti ini. Ini untuk contoh soal yang pertama. Sekarang saya akan kasih contoh soal yang kedua ya. Seperti ini. Jadi dia reaksinya sekarang ada 4. Ya, lebih banyak sedikit ya kan, lebih banyak sedikit. Ini saya tulis 4 reaksi. Oke, bentar, 4-nya terlalu mepet. Ini 4-nya. Nah, kita tulis reaksi yang keempat dulu. C2H4, nggak usah pakai tanda. Kemudian dia ditambah 6F2 menjadi 2CF4 plus 4HF. Nah, yang pertama kalian cari adalah C2H4. Di mana ada posisi C2H4? Oh, ternyata nih ya, ini saya tulis reaksinya, ini reaksi 1, 2, 3, 4. Oke ya. Nah, C2H4 ada di reaksi nomor 3, tapi dia posisi di sebelah kanan, sedangkan yang ditanyakan adalah posisinya di sebelah kiri. Berarti ini harus dibalik. Untuk reaksi nomor 3 menjadi C2H4, kemudian tanda panah, 2C plus 2H2
delta H-nya karena dibalik menjadi yang tadi awalnya positif menjadi negatif 50 kJ. Sekarang kita lihat ada F2, senyawa F2. Tapi permasalahannya adalah F2 itu ada di reaksi nomor 1 dan di reaksi nomor 2. Kalau dia ada di dua tempat seperti ini, dilewatin dulu, jangan dilihat ya. Berarti kita cari reaksi selanjutnya yang di reaksi nomor 4 ada CF4. CF4 di sebelah kanan dan ada di reaksi nomor 2 di sini. Nah, di sebelah kanan juga, tapi koefisiennya beda. Berarti ini harus dikali 2. Ketika dia dikali 2, akan menjadi berarti 2C plus 4F2 menjadi 2CF4. Nah, karena dikali 2 berarti delta H-nya yang awalnya adalah minus 680, yang minus 680 menjadi 1360 kJ. Seperti ini ya, minus 1360 kJ. Kemudian kita lihat posisi HF. HF itu ada di sebelah kanan juga. Nah, HF ini ada di reaksi nomor 1 juga di sebelah kanan. Tapi di sini dia koefisiennya 2, sedangkan yang ditanyakan adalah 4HF. Berarti ini juga dikali 2 untuk soal untuk reaksi nomor 1 ya, berarti 2H2 plus 2F2 menjadi 4HF karena dikali 2 delta H-nya menjadi minus 1080 kJ. Nah, sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak ya, dengan cara mengecek reaksinya. Jumlahkan yang jadi C2H4 ada C2H4 ya. Kemudian gini dulu, sebelumnya kita coret yang dia berseberangan ya, karena dikurang. Ini H2. Di sebelah sini 2 kurang 2 0, habis ya, hilang. Kemudian ada lagi yang bisa dicoret. Oh, adalah 2C dengan 2C seperti ini. Kemudian kita coba lihat satu persatu. 2C2H4 benar. Nah, di sini ada F2, 2 ditambah 4 karena dalam satu tempat sebelum tanda panah, berarti jawabannya 6, benar. Di sini 2CF4, oh ada di sini, benar, di sebelah kanan. HF-nya 4, oh benar ya. Berarti ketika kita total, tinggal aja, artinya adalah minus 1080 dikurang 1360 dikurang 50. Sesuai dengan tandanya dia minusnya ini ya. Jadi jawabannya adalah minus 2490 kJ. Sampai sini paham ya? Jadi cara ngeceknya seperti ini. Tolong dipahami baik-baik. Nah, yang terakhir adalah tentang diagram siklus. Diagram siklus. Siklus itu adalah memutar ya, memutar. Bagaimana ini saya bentar edit dulu. Jadi di sini ada delta H1, ada delta H2, di sini ada delta H3 di sini ya. Nah, yang ditanyakan adalah delta H3. Caranya bagaimana? Ini saya kasih cara cepat ya. Ini adalah awal, ya kan? Ini adalah awal, di sini awal. Dan tanda panah ini adalah akhir, ingat-ingat. Nah, supaya bisa dapat delta H3, bagaimana caranya? Kalian cari jalur lain ya. Cari jalur lain yang awalnya juga di 2S2 plus O2 dan berakhir di 2SO3. Berarti awalnya harusnya kan di sini ya. Nih, di sini. Kemudian dia harus menuju ke atas seperti ini. Dan kemudian harus menuju begini ya. Nih, seperti ini. Diperhatikan. Nah, karena posisinya untuk delta H2 ini
Untuk delta H2 ini posisinya dia berbeda arah dengan tanda panah, berarti delta H2-nya itu akan menjadi positif 593 kilojoule ya. Sedangkan untuk ini karena dia sama, delta H1-nya juga sama dengan minus 790 kilojoule. Dia posisinya sama seperti ini ya. Berarti delta H3 bagaimana? Sama dengan plus 593, kemudian sesuai arah adalah minus 790, seperti ini. Kemudian kalian seperti biasa sesuai dengan tanda plus atau minusnya, delta H3 akan bernilai minus 197 kilojoule. Berarti ini jawabannya adalah ini ya. Nih jawabannya. Minus 197 kilojoule, 197 kilojoule. Nah, sekarang ini saya kecilkan dulu. Kita akan mempelajari diagram tingkat energi. Diagram tingkat energi itu adalah yang naik turun. Caranya bagaimana? Kalian gambarkan garis lurus dulu ya, garis lurus dulu, nanti pakai penggaris ya. Kemudian kalian gambarkan mendekati atas dan di bawah. Nah, di sini ada, tapi yang kita pakai angkanya, yang kita pakai tetap yang awal ya, yang minus 790, minus 593, dan yang terakhir adalah minus 197. Oke, yang kita pakai ini. Yang tanda merah yang di sini yang saya berubah ini tidak dipakai. Ini hanya untuk membantu menghitung di diagram siklus. Dari 3 angka ini tanpa memperhatikan negatif dan positif, kalian cari yang angka terbesar. Angka terbesar adalah 790, ya kan? Dan dia nilainya negatif, berarti arahnya adalah ke bawah. Seperti ini. Arahnya ke bawah seperti ini, delta H1 sama dengan minus 790 kilojoule. Nah, sesuai dengan tanda panah, ini kan mula-mula. Ini adalah akhir untuk delta H1. Berarti di atas ini adalah punya 2S-nya. Bentuk padat ditambah 3O2 bentuk gas. Seperti ini. Yang di bawah adalah 2SO. 3 bentuknya gas, seperti ini. Nah, selanjutnya kalian tinggal pilih mau pakai minus 593 delta H2 atau delta H3 minus 197. Kalau saya lebih sukanya adalah saya pakai yang minus 593. Ini dia berawal dari 2S menjadi 2S plus 3O2 menjadi 2SO2 plus O2. Nah, karena minusnya hanya 593, berarti ini kan minus 790, berarti 593 kira-kira posisi di sini. Garisnya ya. Nah, karena minus, saya bikin tanda panah seperti ini. Ini adalah punya delta H2 minus 593 kilojoule. Nah, tapi posisi garis ini belum ada nama. Nah, tadi dia kan dari 2S plus 3O2 menjadi 2S2 plus O2 ya. Berarti ini adalah milik punyanya 2SO2 gas plus O2 gas. Seperti ini ya. Nah, delta H-nya. Nah, yang terakhir adalah minus 197. Dia berasal dari apa? Oh, dari 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3. Ini SO3. Berarti caranya adalah bikin tanda panah lagi. Ini adalah delta H3 sama dengan minus 197 kilojoule. Nanti kalian pakai penggaris ya. Nah, tandanya yang benar bagaimana jika ini minus 593 ditambah dengan minus 197, jawabannya adalah minus 790. Dan posisinya kamu harus hati-hati meletakkan posisi reaksi ini. Tolong diperhatikan untuk yang di sini memang agak gampang-gampang sulit, tapi saya yakin kalian bisa paham. Demikian materi hari ini. Kalau ada banyak kekurangan, mohon dimaklumi.
Terima kasih.